Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang ditulis oleh Bri Story. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Hantu Perkebunan Karet. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sore itu, Wahyu berlari tergopoh-gopoh ke arahku yang sedang duduk di bawah salah satu pohon karet. Baru saja aku selesai membereskan peralatan yang baru saja digunakan para pekerja penyadap karet. "Pak, ada orang meninggal di sungai belakang," ucap Wahyu sambil tersegal-segal. "Meninggal? Siapa yang meninggal yuk?" tanyaku penasaran. "Katanya penduduk kampung hulu sungai, Pak, tenggelam dan hanyut sampai akhirnya jenazahnya ditemukan di bagian sungai belakang rumah kita." Panjang lebar Wahyu menjelaskan. Lalu kami pun bergegas berjalan menuju bagian sungai yang dimaksud oleh Wahyu. Setelah melewati pepohonan bambu yang cukup luas, akhirnya kami sampai di tujuan. Ternyata benar, 3 orang sudah terlihat berdiri di pinggir sungai mengelilingi satu jenazah yang pada saat itu belum tertutup oleh apapun, tergeletak begitu saja di atas bebatuan. Jenazah laki-laki muda berumur sekitar 20 tahunan. Rambut hitam agak gondrong tidak beraturan, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda, bercelana pendek hitam. "Bapak yang mandor di perkebunan karet di atas ya, Pak?" Salah seorang yang ada di situ bertanya kepadaku. "Iya, Pak, ini Wahyu rekan saya. Yang meninggal pemuda mana, Pak?" Aku menjawab dan diakhiri dengan pertanyaan mengenai jati diri jenazah yang terbaring di hadapan kami. "Pemuda dari kampung di hulu sungai. Dia tenggelam kemarin sore sewaktu mencoba menyeberangi sungai. Sepertinya dia tidak bisa berenang, kemudian tenggelam. Sejak kemarin sore juga kami mencarinya, berjalan mengikuti aliran sungai. Akhirnya kami menemukannya di sini." Bapak itu menjelaskan semuanya. Mereka bertiga hanya diam berdiri dan sesekali memandangi jenazah yang ada di depannya. "Wahyu, coba kamu ambil kain atau selimut di rumah untuk menutupi jenazahnya." "Iya, Pak." Wahyu langsung berlari kecil pulang ke rumah, sementara aku bersama bapak-bapak itu tetap berdiri mengelilingi jenazah yang sudah tampak pucat memutih itu. "Terus nanti jenazahnya akan langsung dibawa pulang kan, Pak?" tanyaku memastikan. "Iya, kami akan langsung membawanya pulang. Keluarganya sudah menunggu di rumah," salah satu bapak yang ada di situ menjawab. Kalau memang jenazah ini sudah dari kemarin sore hanyut terbawa arus, berarti sudah 24 jam terendam air. Pantas saja tubuhnya sudah sangat pucat. Kalau boleh jujur, aku adalah orang yang paling tidak bisa melihat jenazah. Apalagi jenazah yang wajahnya sangat jelas terlihat seperti peristiwa kali ini. Setelahnya, wajah sang jenazah akan menempel dalam pikiranku dalam waktu yang cukup lama. Tidak berapa lama Wahyu datang dengan membawa kain batik di tangan. Dia menyerahkannya kepada salah satu bapak yang ada di situ. Kemudian dengan cekatan, mereka langsung membungkus jenazahnya. "Kami akan langsung membawanya pulang. Terima kasih atas bantuannya," salah seorang dari mereka berpamitan. "Iya, Pak, hati-hati di jalan." Aku memperhatikan mereka yang langsung membopong jenazah dan berjalan meninggalkan aku dan Wahyu yang masih tetap berdiri di pinggir sungai. Mereka lebih memilih berjalan melalui jalan setapak yang berada di pinggir sungai daripada harus berjalan melewati rumah kami dan melalui perkebunan karet. Hari sudah mulai gelap ketika lama-kelamaan mereka mulai menghilang dari pandangan, tertutup oleh rindangnya hutan yang berada di sisi sungai.
Yuk, kita pulang yuk. Aku mengajak Wahyu untuk kembali ke rumah. Tapi Wahyu seperti tidak mengindahkan. Dia malah tetap berdiri diam. Pandangannya mengarah tajam ke daerah yang berada di seberang sungai. Ada apa yuk? Ayo kita pulang. Sekali lagi aku mengajaknya untuk pulang. Pak, Wahyu hanya menyebut satu kata itu dengan pandangan yang masih menuju ke seberang sungai. Penasaran dengan apa yang Wahyu lihat, akhirnya aku ikut menoleh ke tempat yang dilihat olehnya, ke seberang sungai. Hari sudah mulai gelap, keadaan sudah sangat sepi, tapi dari kejauhan, akhirnya aku dapat melihat apa yang sudah menarik perhatian Wahyu sejak tadi. Agak jauh di seberang, jaraknya sekitar 50 meter dari tempat kami berdiri, di bawah rindangnya pepohonan, ada beberapa sosok yang sedang berdiri diam, berdiri menghadap ke arah kami. Terlihat ada sekitar 5-6 sosok yang sepertinya laki-laki, mengenakan pakaian serba hitam, nyaris berbentuk seperti bayangan hitam. Mereka berdiri berbaris sejajar. Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan? Tidak lama kemudian gerimis mulai turun. Ayo pulang yuk, jangan perhatikan mereka lagi. Kali ini Wahyu menurut. Akhirnya kami berjalan pulang ke rumah tanpa sekalipun menoleh ke arah belakang, melihat ke arah sosok-sosok itu yang tengah berdiri di seberang sungai. Sudah beberapa kali kami melihat mereka, sosok yang selalu berpakaian serba hitam, berjumlah sekitar 5 atau 6 orang, terkadang malah lebih. Kali pertama melihatnya ketika mereka berjalan membawa keranda mayat di tengah malam, waktu kami baru saja pindah ke tempat itu. Mereka sepertinya mengetahui dan menyadari tentang keberadaan kami, selalu memperhatikan keseharian kami, entah itu siang ataupun malam. Sekali lagi sudah beberapa kali kami melihatnya. Mereka yang seringkali hanya berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Cukup menakutkan penampakannya. Siapakah mereka? Pertanyaan yang belum kami temukan jawabannya pada saat itu. Sebegitu ketakutannya akan sosok-sosok itu, membuat kami sangat jarang berbincang tentang mereka. Malam pun tiba. Seperti sudah aku bilang tadi, jarang sekali kami menyinggung tentang sosok-sosok misterius itu. Malam ini pun sama. Kami sama sekali tidak berani membicarakan tentang mereka. Takut. Kami hanya membahas penemuan mayat korban hanyut yang berasal dari kampung di hulu sungai. Pak Heri, perhatikan gak sih tadi kalau bapak-bapak yang membawa jenazah itu semuanya berwajah pucat. Tampaknya mereka sangat kelelahan. Kasihan aku melihatnya. Omongan Wahyu membuat pikiranku terbang kembali ke waktu sore tadi, ketika kami kumpul dengan bapak-bapak yang Wahyu maksud. Ternyata iya, setelah diingat-ingat lagi, aku baru sadar kalau ternyata mereka semua terlihat pucat. Mungkin benar kata Wahyu, mungkin akibat dari kelelahan setelah berjalan sehari semalam menyusuri sungai dalam rangka pencarian kerabatnya yang tenggelam. Ya, mungkin mereka kelelahan. Jam dinding berbentuk bulat dan cukup besar yang menempel di tembok sebelah kanan ruang tengah sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat sedikit. 2 gelas kopi di atas meja sudah tinggal menyisakan bubuk hitam di dasarnya. Bahan perbincangan kami pun sudah semakin sedikit. Hanya radio di atas meja yang masih setia mengisi keheningan malam di dalam rumah ini, di tengah hutan dan perkebunan karet itu. Radio yang beberapa waktu sebelumnya sempat menyiarkan acara yang cukup aneh dan mengerikan. Saat itu stasiun radio kegemaran kami sedang menyiarkan siaran berita daerah. Siaran yang mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada daerah tingkat provinsi yang kami tinggali. Hingga pada akhirnya, radio memberitakan hal yang menarik perhatian kami. Penyiar memberitakan kabar duka, menceritakan kalau telah terjadi peristiwa yang cukup mengenaskan. Ada 4 orang laki-laki yang meninggal tenggelam di salah satu sungai, dan jasadnya hanyut terbawa arus. Ketika sang penyiar menyebutkan nama sungainya, ternyata sungai yang dimaksud adalah sungai yang mengalir di belakang rumah. Aku dan Wahyu semakin mendekatkan telinga ke radio, merubah posisi duduk agar dapat mendengarkan dengan lebih seksama. Sepertinya ini berita tentang jenazah yang tadi sore, Pak, Wahyu menegaskan. Penyiar juga bilang kalau ternyata keempat jenazahnya sudah ditemukan
pada pagi hari tadi ditemukan di anak sungai yang melintas di salah satu desa yang ada di hilir. Yang cukup mengherankan, ternyata desa yang dimaksud oleh penyiar adalah desa yang letaknya lebih jauh ke hilir sungai, lebih jauh dari anak sungai yang mengalir di belakang rumah. Jadi, jika berpatokan dengan berita radio, keempat jenazah yang hanyut ditemukan bukan di sungai belakang rumah, tetapi masih jauh ke hilir. Lalu bapak-bapak yang kami temui tadi sore itu siapa? Apakah peristiwanya berbeda dengan yang ada di radio? Atau sama? Atau entahlah, saat itu kami tidak tahu dan sedikit tidak mau tahu. Pak, saya ke kamar mandi dulu ya. Sudah jam 11 malam ketika Wahyu pamit untuk ke belakang. Aku masih tetap duduk di ruang tengah sambil terus mendengarkan siaran radio. Volumenya sudah tidak terlalu keras, tetapi masih dapat terdengar. Sementara keadaan di luar rumah sangat sepi. Gerimis rintik hujan terdengar mulai turun. Tetesan airnya berdetik jatuh di atap rumah, membuat udara menjadi semakin dingin menusuk tulang. Tapi tiba-tiba, samar-samar aku mendengar sesuatu. Terdengar seperti ketukan pintu depan rumah. Aku langsung mematikan radio dan mencoba lebih meyakinkan pendengaran lagi kalau yang terdengar memang benar-benar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Ternyata benar, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini membuatku yakin kalau itu memang suara ketukan pintu. Aku berdiri, kemudian berjalan mendekat ke pintu. Siapa ya? Tidak ada jawaban dari luar. Tok tok tok. Pintu diketuk dari luar sekali lagi. Karena tidak ada jawaban, aku mendekat ke jendela yang berada di samping pintu, meraih tirainya dan menggesernya sedikit. Melalui celah tirai jendela, aku mengintip keluar, mencari tahu siapakah gerangan yang mengetuk pintu. Setelah celah yang terbuka sudah cukup besar, aku akhirnya melihat sesuatu. Walaupun keadaan di luar terbilang sangat gelap, aku masih dapat melihat kalau ada dua orang yang sedang berdiri di depan pintu. Aku dapat mengenali orang yang berdiri di depan. Ternyata itu adalah bapak yang aku temui tadi sore di sungai belakang. Bapak yang paling banyak bicara, aku mengenali wajahnya. Sementara aku tidak mengenali orang yang berdiri di belakangnya, karena posisinya tidak berada dalam sorotan cahaya yang bersumber dari dalam rumah. Hanya terlihat siluetnya saja. Mengetahui akan hal itu, aku langsung membuka pintu dan menyapa mereka. Oh, Bapak. Saya kira siapa datang malam-malam seperti ini. Aku menyapa dengan cukup ramah. Namun mereka hanya diam tanpa bicara sedikit pun. Mari masuk, Pak. Gerimis di luar, kita ngobrol di dalam saja. Mereka tetap diam. Namun bapak yang berdiri paling depan mulai sedikit tersenyum. Terima kasih, Pak. Kami hanya datang dengan maksud mengembalikan ini. Akhirnya bapak itu berbicara juga, sambil tangannya menyodorkan sesuatu. Tangannya ternyata memegang kain batik yang sudah terlipat rapi. Beberapa detik kemudian aku tersadar, ternyata kain batik itu adalah kain yang mereka gunakan untuk membungkus jenazah yang ditemukan di sungai tadi sore. Kain yang dibawa dan diserahkan oleh Wahyu. Oh iya, Pak, kan bisa besok kalau memang mau mengembalikannya. Tidak perlu malam-malam seperti ini, ucapku kepada bapak itu. Sang bapak hanya tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, aku baru tertarik untuk memperhatikan orang yang satu lagi yang berdiri agak di belakang. Setelah pintu rumah terbuka lebar, barulah terlihat jelas penampilannya. Seorang pemuda yang masih berumur sekitar 20 tahun, rambut hitam pekat agak gondrong, mengenakan kaos tanpa lengan berwarna biru muda dan bercelana pendek warna hitam. Awalnya dia selalu dalam posisi agak menunduk. Karena itulah aku masih belum bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi mungkin karena tahu kalau aku memperhatikan, perlahan dia mulai mengangkat wajahnya. Saat itulah aku tersadar ketika wajah pucatnya sudah terlihat jelas. Badanku lemes, jantung langsung berdetak tidak karuan. Bulu kuduk berdiri semua. Ternyata dia adalah jenazah yang aku lihat tergeletak di pinggir sungai tadi sore. Aku sangat hafal dengan wajahnya. Terima kasih, Pak, ucap pemuda itu pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku tidak menjawab apa-apa.
hanya berdiri diam memperhatikan keduanya dalam ketakutan. Baru tersadar juga kalau ternyata bapak yang berdiri di depan wajahnya sangat pucat, seperti orang yang sudah meninggal. Lalu secara perlahan mereka membalikkan badan dan berjalan menuju pohon-pohon karet di depan rumah. Dengan langkah gontai, akhirnya mereka perlahan menghilang di tengah gelapnya pepohonan karet. "Ngobrol sama siapa, Pak? Memang ada tamu?" Suara Wahyu membuat saya terkejut dan segera tersadar. Kemudian langsung menutup pintu dan menguncinya. "Tidak ada siapa-siapa, yuk. Ayo kita tidur saja." "Itu kain apa di tangan Bapak?" Wahyu bertanya setelah melihat kain yang ada di tanganku. "Besok saja ceritanya, yuk." Aku letakkan kain batik itu di atas meja. Setelahnya kami langsung masuk ke dalam kamar. "Ada apa sih, Pak?" Di dalam kamar Wahyu tetap saja penasaran, terus memaksaku untuk menceritakan apa yang terjadi ketika dia sedang di kamar mandi. "Besok saja yuk." Aku bersikuku tidak mau untuk menceritakan apapun. Sementara itu suasana di luar mulai terasa sangat mencekam. Gerimis hujan masih turun terdengar, tapi selain itu sama sekali tidak ada suara. Hanya sesekali terdengar dahan pohon-pohon karet bersinggungan satu sama lain karena tertiup angin. Jam sudah hampir di pukul 1 tengah malam. Sementara kami masih terhanyut dalam lamunan masing-masing, masih terjaga sambil terus berharap rasa kantuk akan segera datang. "Tadi ketika kamu di kamar mandi, ada 2 orang yang datang, yuk." Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. "Siapa yang datang, Pak? Ada perlu apa datangnya malam-malam?" "Mereka datang untuk mengembalikan kain yang kamu ambil dari rumah tadi. Kain batik untuk menyelimuti jenazah," jawabku. "Oh, Bapak yang mana yang datang, Pak? Kenapa malam-malam begini datangnya?" Wahyu terus mencecarku dengan pertanyaan. Aku cukup lama terdiam, bingung untuk menjawabnya. Karena aku yakin kalau salah satu dari 2 orang itu adalah jenazah yang kami lihat tergeletak di pinggir sungai. "Yang satu adalah Bapak yang paling sering bicara," jawabku pendek. "Lalu yang satu lagi, Pak?" Wahyu terus mengejarku dengan pertanyaan. Aku sempat menarik nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan akan menceritakan semuanya kepada Wahyu saat itu juga. Tapi belum sempat aku mulai berbicara, tiba-tiba terdengar ada suara dari ruang tengah. "Kita dengarkan berita daerah bersama saya." Radio di ruang tengah hidup dengan sendirinya, menyiarkan siaran berita daerah. Kami hanya terdiam dan berpandangan ketika mendengar radio menyiarkan berita yang sudah kami dengar sebelumnya, yaitu berita tentang meninggalnya 4 warga yang tenggelam di sungai. Kami terus terdiam mendengarkan siaran radio. "Biar saya matikan radio itu, Pak. Sekalian saya mematikan lampu petromak juga." Wahyu terlihat ingin memaksa dirinya untuk mematikan radio meski dalam ketakutan. Kemungkinan dia sudah jengah karena selalu merasa ketakutan. "Ya sudah yuk, jangan lupa cek pintu depan. Takut belum terkunci." "Iya, Pak." Lalu Wahyu berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia membuka pintu pelan-pelan, seperti ada perang batin di pikirannya. Setelah pintu baru terbuka setengah, tiba-tiba Wahyu terdiam dan menghentikan gerakan tangannya. Dia terus diam sambil memandang keluar kamar, memandang ke ruang tengah. Pandanganku terhalang pintu dan badan Wahyu. Aku tidak bisa melihat apa yang sedang Wahyu lihat. "Ada apa, yuk?" Wahyu tidak menjawab, hanya diam dan terus berdiri memandangi ruang tengah. Kemudian dia menutup pintu secara perlahan. Setelah itu kami duduk bersebelahan, menghadap ke pintu kamar, bersandar pada tembok yang berjeda. "Ada apa, yuk?" Kembali aku keluarkan pertanyaan yang sama. Wajah Wahyu pucat pasi, badannya gemetar. Dia sangat ketakutan. Ada mayat terbaring di ruang tengah, Pak." Wahyu menjawab dengan suara yang nyaris berbisik. Suaranya bergetar, layaknya orang yang sangat ketakutan. Aku terdiam mendengarnya, tanpa berani melanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Kami tetap dalam posisi bersandar di tembok.
tidak melepaskan pandangan sedikit pun dari pintu kamar. Jantung berdegup kencang, nafas gemetar tidak beraturan, ketika tiba-tiba pintu kamar mulai bergeser terbuka. Ada yang mendorongnya dari luar. Suara engsel pintu yang bergeser itu terdengar pelan namun jelas. Sedikit demi sedikit, situasi di ruang tengah mulai terlihat. Situasi yang akan sangat terlihat jelas karena lampu petromak yang masih dalam keadaan menyala. Sementara itu suara siaran radio tetap terdengar mengiringi peristiwa yang sangat mengerikan itu. Akhirnya kami dapat melihat semuanya, melihat ke ruang tengah ketika pintu sudah benar-benar dalam keadaan terbuka. Ada sosok yang berdiri menghadap ke dalam kamar, laki-laki bercelana pendek. Hanya wajah pucatnya saja yang terlihat. Hampir seluruh tubuhnya tertutup oleh kain batik. Kain yang sama dengan yang digunakan untuk menutup jenazah pada sore sebelumnya. Benar, itu kain yang sama. Karena yang berdiri pun adalah orang yang sama. Yang berdiri di depan pintu adalah orang meninggal yang terbaring di pinggir sungai. Mayat itu sekarang berdiri di depan pintu dengan badan berbalut kain. Sementara di belakangnya duduk 3 sosok yang juga berwajah pucat seperti mayat. Mereka duduk di kursi panjang yang posisinya juga menghadap ke dalam kamar. Badan kami gemetar, tidak bisa berteriak, apalagi melangkahkan kaki untuk melarikan diri. Perlahan sosok yang berdiri berbalut kain dengan langkah gontainya berjalan masuk menuju ke dalam kamar. Dengan wajah pucat dan lingkar mata yang hitam, dia tersenyum, senyum yang sangat menyeramkan. Jarak kami hanya tinggal beberapa meter ketika bau anyir mulai tercium. Bau anyir yang membuat badanku seperti terbius, kepalaku pusing seperti berputar-putar. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Kali ini yang akan bercerita adalah Om Wahyu. Kita akan lihat kejadian dari sudut pandang beliau. Namaku Wahyu, umurku 24 tahun, lulusan sekolah menengah kejuruan, belum pernah mengecap bangku kuliah. Anak pertama dari 4 bersaudara. Ayah sudah meninggal sejak aku masih duduk di bangku SLTP. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya menjaga dan membesarkan aku dan adik-adik yang semuanya masih bersekolah. Oh iya, kami memiliki warung kecil di depan rumah. Hasil pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aku dan adik-adik menjaganya bergantian. Tentu saja setelah mereka pulang sekolah. Kalau untuk sehari-hari, pendapatan dari warung itu memang bisa mencukupi. Tapi untuk kebutuhan sekolah adik-adikku jelas masih sangat kurang. Maka dari itu, untuk membantu meringankan beban yang ada di pundak ibu, aku memutuskan untuk langsung bekerja selepas lulus sekolah. Kesampingkan dulu niatku untuk kuliah. Alhamdulillah banyak yang sudah aku lakukan setelah lulus. Membantu paman yang memiliki bengkel, ikut kawanku yang memiliki angkot untuk menjadi kenek, mengolah sawah orang lain, menjadi kuli bangunan, dan banyak lagi. Semuanya aku lakukan untuk membantu meringankan beban ibu. Dalam masa-masa bekerja serabutan itu, dalam hati aku masih selalu berharap agar dapat diterima bekerja pada satu instansi pemerintah, supaya dapat berpenghasilan tetap. Ibuku pasti bangga kalau aku bisa menjadi pegawai negeri. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah hampir 4 tahun bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu, pada suatu hari ada seorang teman yang menginformasikan kalau ada perusahaan perkebunan yang membutuhkan beberapa karyawan baru. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah, jadi para karyawannya berstatus pegawai negeri nantinya. Aku dengar juga, kalau diterima, karyawan baru akan ditempatkan di salah satu perkebunan yang letaknya di Sumatera bagian selatan, sekitar 8 jam perjalanan darat dari rumah. Tidak akan menjadi masalah buatku. Salah satu hobi yang paling aku gemari adalah berkebun. Aku pasti cocok bekerja di perkebunan. Begitu pikirku saat itu. Dengan semangat 45, aku membuat surat lamaran kerja. Kutulis dengan tangan serapi mungkin. Ibu, aku akan mencoba melamar pada perusahaan perkebunan milik pemerintah. Aku minta restunya. Semoga ini rezeki aku, rezeki ibu, rezeki adik-adik.
Doakan supaya aku diterima ya Bu. Aku cium kaki ibu sambil meminta restu dan doanya. Aku sangat menginginkan pekerjaan ini. Setelah itu aku langsung ke kantor pos untuk mengirimkan surat lamaran. Wahyu, ada surat untukmu. Suara ibu memanggilku dari luar kamar, membangunkanku dari tidur siang. Iya Bu. Beranjak keluar, aku langsung mengambil surat yang beliau maksudkan. Ternyata itu adalah surat panggilan untuk wawancara dari perusahaan perkebunan yang aku kirimkan surat lamaran tempo hari. Berkaca-kaca mataku membacanya. Langsung aku beritahu ibu mengenai hal itu. Dan sekali lagi aku mohon doanya untuk kelancaran wawancara nanti. Singkat cerita, setelah menjalani beberapa kali wawancara, akhirnya aku mendapatkan pekerjaan itu. Walaupun pada awalnya masih berstatus honorer, tetap saja aku sangat bahagia. Ibu sampai berlinang air mata waktu mendengar kabar ini pertama kali. Dan benar, aku ditempatkan pada satu perkebunan yang letaknya cukup jauh dari tempatku tinggal, yang nantinya sangat tidak mungkin buatku untuk sering-sering pulang. Tidak apa-apa nak, ibu dan adik-adikmu akan baik-baik saja. Bekerjalah dengan baik. Apapun keadaannya, kamu harus terima dan jalani semua. Ibuku bilang begitu. Aku harus jalani pekerjaanku nanti dengan baik, apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya. Mulai saat itu aku berstatus sebagai pegawai perkebunan milik negara di perkebunan karet. Perkebunan karet yang beberapa tahun ke depan akan memberikan pengalaman hidup yang tidak akan pernah aku lupakan. Selama kurang lebih 1 bulan lamanya aku diberi pelatihan dengan diterjunkan langsung pada satu perkebunan karet yang sudah berjalan puluhan tahun. Cukup menyenangkan. Aku sangat menyukai sistem kerja dan tugas yang nantinya akan aku jalani di tempat bekerja nanti. Pada intinya, aku akan membantu pimpinan perkebunan yang nantinya akan bertanggung jawab penuh pada perkebunan itu. Yang aku dengar, yang akan menjadi pimpinanku nanti adalah orang baru juga sepertiku. Perkebunan karet yang akan menjadi tempat kerjaku nantinya pun adalah daerah penggarapan baru. Daerah garapan baru, perkebunan karet yang baru saja diambil alih oleh pemerintah. Tadinya dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Aku juga sangat senang ketika mengetahui kalau nantinya perusahaan akan memberikan rumah sebagai tempat tinggal. Jadi aku tidak perlu untuk memikirkan biaya tempat tinggal. Selain tempat tinggal, aku juga diberikan tunjangan makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Intinya, aku hanya membawa badan saja ke tempat bekerjaku nanti. Setelah masa pelatihan, akhirnya perusahaan menganggap kalau aku sudah siap untuk diterjunkan langsung ke lapangan. Baik-baik kamu di sana, jaga diri, jangan tinggalkan sholat. Kamu anak yang kuat dan pemberani. Hadapi setiap masalah dengan bijak, bagaimanapun keadaannya. Itu adalah kalimat yang keluar dari mulut ibu ketika aku pamit untuk berangkat ke tempat kerja yang baru. Cukup sedih untuk berpisah dengan beliau dan ketiga adikku. Tapi ini semua harus kujalani untuk memenuhi kebutuhan mereka juga nantinya. Dengan mengucap bismillah, aku berangkat. Singkatnya, aku sampai juga di sebuah kota kecil di bagian selatan Pulau Sumatera. Di kota ini aku akan menemui seseorang yang menjadi pemanduku pada awal bekerja nantinya. Pak Rusli namanya, lelaki berperawakan tinggi besar dengan kumis tebal yang menghiasi wajahnya. Aku menemui beliau di rumahnya. Pak Rusli penduduk asli kota ini. Oh ya, di kota ini aku juga memiliki teman kecil yang sudah cukup lama tinggal di sini. Aku jadi merasa tidak sebatang kara di tempat ini. Kamu nanti akan saya antarkan ke tempat bekerja. Perusahaan juga memberikan 1 buah sepeda motor sebagai alat operasional kamu sehari-hari. Begitu Pak Rusli bilang pada awal pertemuan. Beliau juga bilang sebaiknya kami ke perkebunan esok harinya saja, karena pada saat itu sudah beranjak malam. Selama bermalam di rumah Pak Rusli, aku banyak mendengarkan cerita mengenai perkebunan karet yang akan menjadi tempatku bekerja nantinya. Tempatnya cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan menggunakan sepeda motor dari kota kecil ini. Kamu harus berhati-hati.
Perkebunan itu tidak terurus cukup lama sebelum akhirnya diambil alih oleh pemerintah. Sekelilingnya hutan rindang, jauh dari perkampungan. Tapi tenang, kamu tidak sendirian. Paling lama 3 bulan lagi, rencananya pimpinan kamu akan datang. 3 bulan lagi, Pak? Bukannya minggu depan beliau datang? Nah, menurut Pak Rusli, ternyata calon pimpinanku itu baru akan datang sekitar 3 bulan lagi. Ada beberapa kendala yang terjadi sehingga menyebabkan demikian. Jadi selama 3 bulan pertama, aku akan tinggal di perkebunan itu sendirian. Keesokan paginya, menggunakan 2 sepeda motor, kami berangkat menuju ke perkebunan. Dalam perjalanan, setelah mulai jauh dari keramaian kota, kami mulai memasuki jalan kecil yang membelah hutan yang sangat rindang. Kanan kiri dari jalan setapak yang kami lalui hanya pepohonan besar yang menghalangi sinar matahari untuk masuk menyinari daerah itu. Setelah cukup lama melalui hutan rindang, akhirnya kami memasuki wilayah pepohonan karet. Sejauh mata memandang, yang aku lihat hanya pohon karet yang berbaris rapi. Tidak ada pohon lain, hanya terlihat pepohonan karet yang di sela-selanya terdapat rumput liar setinggi lutut orang dewasa. Benar kata Pak Rusli, perkebunan karet ini memang terlihat sudah tidak terawat dalam waktu yang cukup lama. Daun-daun kering berserakan, rumput-rumput liar nyaris menutupi hampir seluruh permukaan tanah. Benar juga apa yang manajemen perusahaan bilang kepada aku tempo hari. Yang harus aku lakukan pertama kali adalah membersihkannya. Membersihkan lahan perkebunan yang luasnya mungkin mencapai ratusan hektar. Pak Rusli berhenti pada satu dataran yang agak tinggi. Aku ikut menghentikan motor dan parkir di sampingnya. Pada dataran tinggi itu kami dapat melihat ke bawah, ke dataran yang lebih rendah. Sekitar 50 meter dari tempat kami berhenti, aku melihat rumah yang berdiri sendirian. Tidak ada bangunan apapun di sekelilingnya. Rumah cukup besar, ada sedikit tanah kosong di sekelilingnya. Beberapa meter pada kanan kirinya berbaris pohon karet yang masih termasuk wilayah perkebunan. Di belakang aku dapat melihat pepohonan bambu. Sepertinya pohon-pohon bambu itu sudah berada di luar perkebunan. Rumah itu yang akan menjadi tempat tinggalmu. Kamu bisa beristirahat dulu hari ini sambil membereskan rumah. Besok akan ada sekitar 50 orang pekerja yang akan datang ke sini. Kamu bisa perintahkan untuk membersihkan perkebunan ini terlebih dahulu. Panjang lebar Pak Rusli menjelaskan keadaan rumah. Sementara aku hanya diam sambil mengangguk sesekali. Setelah itu kami lanjut berjalan menuju rumah yang sudah sangat dekat jaraknya itu. Setelah memarkirkan motor di halaman depan, Pak Rusli dengan cekatan membuka pintu rumah dan kami pun memasukinya. Rumah sudah bersih, kamu tinggal menempatinya saja. Kemarin saya dan beberapa pekerja membereskan rumah ini. Begitu kata Pak Rusli. Memang benar, rumah dan perabotannya dalam keadaan bersih dan rapi. Rumah ini memiliki 3 kamar. 2 kamar berdampingan dengan ruang tengah. 1 kamar lainnya berada di belakang bersama dengan dapur dan kamar mandi. Ketika aku buka pintu belakang, langsung berhadapan dengan pepohonan bambu yang rindang. Suaranya terdengar cukup kuat karena angin yang bertiup pada saat itu. Rumah dan lingkungannya ini persis seperti yang ada di dalam bayanganku sebelumnya. Rumah di tengah-tengah perkebunan karet yang jauh dari keramaian. Aku sudah menduganya. Yang di luar dugaan, ternyata aku diharuskan tinggal di rumah ini sendirian selama 3 bulan ke depan, sampai pimpinanku datang. Saya pulang dulu. Besok saya akan datang lagi bersama para pekerja yang akan membantu pekerjaan kamu di sini. Sekitar jam 11 siang Pak Rusli pamit pulang. Iya Pak, terima kasih. Besok saya tunggu. Begitulah setelah Pak Rusli pergi, aku menjadi satu-satunya orang yang berada di rumah itu. Satu-satunya orang yang berada di perkebunan karet itu. Aku hanya membawa beberapa potong pakaian. Selain itu tidak membawa apa-apa lagi. Makanya aku dapat membereskan barang-barangku hanya dalam hitungan menit. Setelah selesai berberes, aku menghabiskan waktu untuk melihat-lihat sekitar rumah. Rumah menghadap ke perkebunan karet. Posisi perkebunan sedikit lebih tinggi dari letak rumah. Samping kanan dan kiri juga berjajar rapi pepohonan karet.
Bagian belakang ternyata sudah tidak masuk wilayah perkebunan karena sudah ditumbuhi pepohonan bambu yang cukup rindang. Agak jauh di belakang pohon-pohon bambu mengalir sungai yang cukup besar, sungai yang airnya masih tergolong jernih dan bersih. Begitulah sedikit gambaran mengenai sekitar rumah setelah aku telusuri. Sekitar jam 3 sore, aku tertidur, kelelahan. Tubuhku sudah sangat lelah karena kegiatan yang aku lakukan sejak kemarin, membuat tidurku lelap. Begitu lelapnya, sampai-sampai aku bermimpi, mimpi yang seperti nyata. Di dalam mimpi, aku merasa sedang terbaring di atas rumput. Di sekelilingku berdiri pohon-pohon karet yang tinggi menjulang. Sinar matahari masuk melalui celah-celah dahan pohon. Beberapa garis sinarnya cukup membuat mataku kesilauan. Aku tidak dapat menggerakkan seluruh bagian tubuh, hanya kedipan mata yang dapat kulakukan. Aku tetap diam terbaring ketika ada beberapa sosok yang tiba-tiba datang menghampiri. Sosok berbaju hitam panjang berdiri mengelilingiku. Aku menghitungnya ada 5 sosok. Tidak bisa aku lihat jelas wajah mereka karena sinar matahari yang menyorot dari arah belakang mereka sendiri. Yang mereka lakukan hanya berdiri diam memperhatikan aku. Aku sangat ketakutan. Siapa mereka? Aku terkesiap, terbangun dengan keringat yang membasahi tubuh. Beberapa menit aku duduk di pinggir ranjang, memikirkan mimpi yang baru saja aku alami. Mimpi yang cukup membuatku ketakutan. Ternyata sudah jam 6 sore. Aku langsung mandi dan menunggu waktu sholat maghrib. Suara jangkrik bersaut-sautan. Sesekali juga terdengar katak yang bersuara seperti sedang meminta hujan. Jam 8 malam aku duduk sendirian di depan rumah. Segelas kopi dan sebungkus rokok menemaniku malam itu. Langit cerah dengan sinar bulan yang cukup terang, membuat malam menjadi tidak terlalu kelam. Untuk saat itu, aku sangat menikmati suasana perkebunan. Menikmati keheningan yang sangat jarang aku rasakan sebelumnya. Aku sangat menyukainya, tapi hanya untuk beberapa saat. Pada sekitar jam 9 malam, sesuatu mulai terjadi. Mataku menangkap pemandangan yang cukup aneh di kejauhan. Sekitar 50 meter di depan, aku melihat satu sosok yang berdiri di bawah salah satu pohon karet. Dia hanya diam menghadap ke arah tempatku duduk. Memincingkan mata, aku mencoba menajamkan penglihatan, tapi tetap saja aku tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya. Yang terlihat hanya bayangan hitam yang berdiri tegak. "Pak," aku mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Beberapa saat kemudian, tidak terlalu jauh di sebelah kanan dari tempat sosok itu berdiri, kembali muncul satu sosok lagi yang perawakannya nyaris sama, berbentuk bayangan hitam seperti selut. Diam di bawah salah satu pohon karet. Pada detik itu, aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Setelah tersadar kalau ternyata mereka sangat mirip dengan sosok yang hadir di dalam mimpiku sore tadi. Setelah berada di dalam, aku langsung mematikan lampu petromak yang ada di ruang tengah. Rumah menjadi gelap dan semakin hening. Perlahan, aku mulai merasakan ketakutan. Suara jangkrik dan katak yang tadinya bersaut-sautan tiba-tiba menghilang, tidak terdengar lagi. Keadaan menjadi senyap. Aku semakin ketakutan dengan keadaan ini. Tetapi masih ada sedikit rasa penasaran mengenai sosok bayangan hitam yang berdiri di luar rumah. Aku menghampiri jendela yang ada di sebelah pintu dan kurai tirainya, membukanya sedikit untuk membuat celah untuk mengintip. Dari celah tirai itulah akhirnya aku dapat melihat keluar. Dalam kegelapan yang hanya dibantu cahaya bulan yang mulai meredup, ternyata aku melihat bukan hanya 2, tapi ada 4 sosok yang berdiri di antara pepohonan karet. Posisi mereka tidak beraturan. Ada yang dekat, ada yang agak jauh, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Aku semakin ketakutan. Setelah beberapa detik memandangi mereka, aku memutuskan untuk menutup tirai, lalu duduk di ruang tengah yang dalam keadaan sangat gelap. Aku membaca semua doa yang aku bisa, meminta pertolongannya agar dapat melewati malam dalam keadaan baik-baik saja. Cukup lama aku terdiam dalam kegelapan. Tiba-tiba aku mendengar suara dari luar. Cerak, cerak, cerak.
Kira-kira seperti itu bunyinya. Pada saat itu aku tidak tahu itu suara apa. Suara yang terkadang terdengar, kadang menghilang, kadang mendekat, kadang menjauh. Seperti itu terus berulang-ulang. Aku tidak punya nyali untuk mengintip keluar sekali lagi. Aku takut. Sampai akhirnya aku putuskan untuk masuk ke dalam kamar tengah, mengunci pintu, dan naik ke atas tempat tidur. Namun tetap saja, aku belum juga dapat memejamkan mata. Rasa takut masih menyergap perasaan. Aku merasakan ada banyak aktivitas yang sedang berlangsung di luar rumah. Untunglah segala aktivitas itu hanya berlangsung di luar, belum sampai masuk ke dalam rumah. Belum, hingga akhirnya, sekitar jam 3 pagi, aku terlelap. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.